Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Salatu wassalamu ala sahbihi mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengembangan pembelajaran IPA di SD ya. Kelas 2 ya. Di sini saya Yuda Prasetya Utama dengan NIM 1806225 dan juga rekan saya Desi Komalasari dengan NIM 1802102. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pemateriannya yang akan dipandu oleh saya pribadi selaku moderator dan akan diawali oleh rekan saya Desi Komalasari. Kepadanya dipersilakan. Pengembangan pembelajaran IPA di SD kelas awal, yaitu pada kelas 2 yang membahas mengenai kegiatan pembelajarannya tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 6. Ini diambil dari buku guru dan buku siswa kelas 2. Nah, pada buku tema kelas 2 ini yaitu membahas dalam sebuah RPP-nya, dalam buku guru ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dalam sebuah RPP-nya bisa dilihat dalam sebuah gambar di sini kompetensi inti kelas 2. Bisa dilihat dalam sebuah gambar di sini ada sebuah kompetensi inti kelas 2 yaitu ada 4 poin. Nah, di sini ada KD. KD kompetensi dasarnya, cakupan materinya ada PPKN, matematika, dan PJOK, SBDP, dan Bahasa Indonesia. Nah, di sini kenapa termasuk pada kelompok IPA dipadukan dengan materi dari mata pelajaran lain seperti Bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya di sini bisa dilihat ada 9 poin tujuan dari pembelajaran tema 1, subtema tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Ini ada tujuan pembelajarannya ada 9 poin. Materi bahan ajar, buku siswa, dan buku guru tema kelas 2. Metode pembelajarannya yaitu menggunakan blended learning, memadukan pembelajaran tatap muka dengan media online. Media pembelajarannya menggunakan sebuah gambar yang berkaitan dengan pembelajaran, yaitu perubahan wujud benda dan pemanfaatan aplikasi seperti Learning App. Di sini ada tahapan-tahapan dalam sebuah RPP yang ada dalam sebuah buku guru. Yang pertama, tahapan pendahuluan. Tahapan pendahuluannya yaitu guru mengarahkan siswa untuk membaca sebuah teks percakapan antara Beni dan ibunya tentang air. Ini bisa dilihat dalam sebuah gambar, ada sebuah percakapan Beni dan ibunya tentang pistol air. Nah, pada tahapan intinya, siswa berdiskusi kelompok, mengamati benda-benda di sekitarnya, dan mengelompokkan ke dalam wujud benda. Nah, di sini ada wujud bendanya, bisa benda padat, cair, dan gas. Siswa berdiskusi secara berkelompok, terdiri dari 3-4 orang per kelompoknya. Nah, di sini ada mengelompokkan benda-benda, wujud bendanya yaitu bisa dilihat dalam sebuah contoh, termasuk ke benda cair, padat, atau gas. Nah, pada tahapan penutup, siswa melakukan latihan soal
sesuai apa yang telah dipelajari dalam pembelajaran. Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran serta menutup pembelajarannya. Pada tahapan akhir ini, seorang guru memberikan soal untuk bahan pengetahuan anak, untuk mengetahui kompetensi anak sejauh mana telah memahami materi yang telah disampaikan. Tahap selanjutnya yaitu ada pengayaan, remedial, dan penilaian. Pengayaan. Seorang guru melakukan pengayaan yaitu dengan cara memberikan tugas lanjutan kepada siswa tentang keberagaman benda dan mengarahkan siswa untuk taat aturan yang berada. Di sini karena dipadukannya dengan pembelajaran PKN sama matematika. Nah, di sini ada remedial. Remedial ini bertujuan untuk siswa yang belum memahami materi bisa memperbaiki kesalahannya atau yang dari soal yang telah dijawab namun salah. Nah, di sini ada tahap penilaian. Tahap penilaiannya yaitu ada teknik penilaian. Penilaiannya satu, penilaian sikap, itu dengan cara lembar observasi. Yang kedua, penilaian pengetahuan berupa tes, memberikan soal. Yang ketiga, penilaian keterampilan, yaitu unjuk kerja. Nah, bentuk instrumennya bisa dilihat di sebuah gambar. Di sini ada sebuah rubik, yaitu bentuk instrumen penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini ada sebuah contoh-contohnya yang telah dijelaskan dalam buku guru. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Desi. Selanjutnya ada pengembangan pembelajaran IPA di SD. Seperti yang kita tahu gitu ya, dengan adanya literasi sains, siswa diharapkan mampu memenuhi berbagai tuntutan zaman, yaitu dengan menjadi problem solver, ya, memecah masalah dengan pribadi yang kompetitif, inovatif, kreatif, kolaboratif, serta berkarakter sesuai dengan perkembangan kompetensi abad 21. Nah, karena itu pembelajaran IPA di sekolah dasar itu perlu didesain secara menarik, ya, namun efektif juga. Nah, dia pembelajaran interaktif. Nah, itu adalah salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, apa itu media interaktif? Next. Nah, media interaktif adalah integrasi dari media digital, termasuk kombinasi dari electronic text, grafik, moving image, dan sound ke dalam lingkungan digital yang terstruktur yang dapat membuat orang berinteraksi dengan data untuk tujuan yang tepat. Ini menurut Rudy 2013. Lingkungan digital itu meliputi internet, gitu ya, telekomunikasi, interaktif digital television, dan juga game interaktif. Nah, ada salah satu game interaktif nih yang dapat digunakan secara mudah dalam melakukan pembelajaran interaktif, itu yaitu learning apps. Bisa dilihat contoh desain pembelajaran interaktif menggunakan learning apps di samping ya. Nah, next. Oke, sebelum ke kesimpulan, coba kembali lagi. Oke. Nah, jadi learning apps itu adalah aplikasi ya yang menyediakan berbagai macam permainan yang dapat menunjang pembelajaran khususnya terhadap siswa di sekolah dasar. Learning apps ini merupakan, jadi di dalamnya itu ada
atau banyak permainan ya, banyak permainan di sana yang dapat menunjang pembelajaran interaktif, nah, terutama untuk sekolah dasar ya, siswa sekolah dasar, khususnya kelas 2 SD, karena permainan-permainan yang digunakan itu sangat mudah sekali. Nah, ini yang contohnya ya, contohnya tuh, jadi kita tuh mengcompare antara beberapa gambar dan juga teks. Nah, ini misalnya air, kita bisa masukkan, dikomparekan ke apa itu minyak ya. Lereng merupakan benda padat, dan juga balon merupakan gas gitu ya. Bisa di compare. Dan juga aplikasi ini itu sangat mudah dibuat gitu ya. Guru akan mudah membuat berbagai permainan, terdapat template-template yang sudah disediakan oleh aplikasi tersebut, dan juga siswa sangat mudah ya untuk menggunakannya ya. Dan pertanyaan yang sering didapat adalah apakah kelas 2 SD mampu untuk menggunakan aplikasi ini ya, dengan adanya uh, sebuah tutorial dan juga dampingan orang tua. Nah, siswa kelas 2 SD ya, lagi di zaman sekarang akan mampu dalam menggunakan aplikasi learning apps ya. Ya, aplikasi learning apps ini keunggulannya itu bisa digunakan di PC ya, komputer, dan juga bisa digunakan di laptop. Maaf, maksudnya di mobile. PC itu sama kayak laptop gitu ya. Di mobile atau telepon, jadi handphone, smartphone gitu ya. Itu dan juga learning apps ini tidak membutuhkan sinyal yang cukup kuat gitu ya. Hanya membutuhkan sinyal yang sedikit saja juga bisa mampu menggunakan learning apps ini ya. Karena dalam pembelajaran jarak jauh ini keluhan yang sering disebutkan adalah masalah kendala sinyal ya. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini menurut Nugraha Hadi. Media pembelajaran yang dianggap paling efektif saat ini adalah media interaktif. Media interaktif membuat proses pembelajaran lebih menarik karena gambar-gambar ya. Gambar-gambar, ilustrasi, cerita, suara, dan teks dapat terintegrasi dan dapat dikendalikan sesuai keinginan. Ya, ini terjadi tahun 2013. Nah, ada lagi pertanyaan yang timbul. Gimana kalau misalnya kan ini learning apps ini pembelajaran jarak jauh. Nah, sementara sekolah saat ini sudah mulai masuk ke pembelajaran tatap muka, gitu ya, seperti yang dijelaskan tadi di awal di FFP blended learning. Nah, learning apps ini akan selalu berguna gitu ya, maupun pembelajaran jarak jauh maupun tatap muka. Apa? Karena yang pertama ini bisa dibuat menjadi tugas ya, tugas rumah PR gitu ya, bisa dibikin PR dan juga bisa dibikin tugas kelompok gitu ya, walaupun secara tatap muka itu tidak harus secara jarak jauh ya. Dan kesimpulannya di kelas 2 pembelajaran IPA dipadukan dengan mata mata pelajaran lainnya seperti dengan pelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran IPA di kelas awal ini diajarkan dengan menggunakan diajarkan dengan menggabungkan maaf kehidupan sehari-hari anak yang biasa melakukan hal itu bertujuan untuk memperkenalkan pembelajaran IPA anak SD yang digunakan seperti tebak game edukasi atau menjodohkan gambar pada learning app. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.